Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Esa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 25 Agustus 2022. Alhamdulillah bisa bikin konten gak terlalu malam ya, jam 8, karena sebelumnya saya bikin konten malam terus ya. Sudah mulai offline kegiatan, saya pun juga kebetulan baru studi S2, jadi ya masih belum tertata dengan rapi sih mungkin. Jadi mohon maaf kalau main agak malam-malam. Cuman kebetulan hari ini bisa bikin konten agak awal. Ini jam 8 menuju jam 9 saya bikin konten ya, nanti semoga nguploadnya juga gak terlalu malam. Dan ya, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Saya udah tahu nih nanti apa yang pasti bakal kita bahas ya. Yang penting stay tune aja. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial pas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via di Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus jangan cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik yang ya sepertinya masih belum terpegang dengan rapih karena saya juga masih menata kegiatan sehari-hari. Tapi ya insya Allah bakal kita seru-seruan di channel untuk yang publik itu ya. Nanti bakal bahas ini itu, sekali-sekali stock pick dan lain sebagainya. Oke, buat teman-teman yang pengen subscribe ya untuk Telegram publiknya, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Tuh, sebelum kita masuk ke analisa, ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham. Ini yang berbayar ya. Bisa simak video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham September 2022. Teman-teman tinggal cek YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham September 2022. Nah, teman-teman bisa simak videonya lalu mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen join, tinggal klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham September 2022. Pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu, itu terakhir daftar. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung, silahkan klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram di YouTube cuan-cuan saham. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi. Seperti biasa, hari ini transaksinya oke juga ya, 13,165 triliun, dan itu bumi gonjang-ganjing mendominasi. Dan kita masuk ke pergerakan asing hari ini. Ada net sell dengan jumlah yang lumayan, 656 miliar, dominan di pasar reguler juga 536 miliar. Kalau kita lihat di seluruh bursa ya, kalau yang bursa Asia, Indonesia yang merah sendiri, yang lain pada rebound tipis. Sedangkan di bursa US, ini kebetulan saya bikin konten udah buka market hari ini, dan so far mix, ada yang rebound, ada yang koreksi, tapi pergerakannya tidak signifikan. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja deh. Itu masih di top netnya masih di BBRI 290,5 miliar, lalu ada Telkom 217,2 miliar, LPPF 25,2 miliar, Astra 22,2 miliar, Tepix 19,6 miliar, Dharma 19,4 miliar, INDF 18,2 miliar, Java 13,7 miliar, ITMG 12,8 miliar, CPIN 10,3 miliar, Inco 9,5 miliar, BBB 9,1 miliar, PTRO 9 miliar, KLBF 9 miliar, dan Ali 8,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing, hari ini ada BBCA 375,1 miliar, MSIN 19,1 miliar. Ini mesin ini juga kayaknya mau masuk indeks apa gitu, saya lupa. Lalu ada Bank Mandiri 16,9 miliar, Film 11,3 miliar, Alfamart 10,7 miliar, Tractor 6,5 miliar, SCMA 6 miliar, ICBP 5,5 miliar, HIL 3,4 miliar, BPNI 1,7 miliar, Unilever 300 juta, dan Mitratel 200 juta. Kalau kita lihat pergerakan hari ini sangat tidak signifikan ya untuk beberapa saham yang bergerak, saham-saham Bakri. Nah, kita langsung masuk ke teknikalnya dulu aja. Oke, mungkin tidak bahas banyak juga untuk teknikal, karena kalau kita lihat IHSG masih berada di area konsolidasinya, maka dari itu pergerakan tidak akan signifikan. Jadi ya cuman di situ-situ aja, pada range yang sama dari kemarin.
Kita gunakan patokan 7200 sebagai resisten dan juga area 7070 sebagai support, dan kita menggunakan closing. Kalau memang closing di atas 7200, IHSG bakal melanjutkan penguatan. Tapi kalau closing di bawah 7070 ada potensi market mau swing low seperti itu. Untuk sekarang masih bakal sideways di range tersebut antara 72 sampai 7070, sideways terus sampai dia menentukan arah. Cuman so far kalau kita lihat candle hari ini kurang enak ya, ada reject yang cukup kuat di resisten walaupun ada shadow panjang juga. Cuman ya artinya 7200 masih menjadi resisten kuat dan masih belum dikasih breakout. Amannya sih kita tunggu konfirmasinya aja. Kalau memang nanti breakout oke, tapi kalau nanti breakdown ya selalu batasi resiko juga. Jangan greedy karena market masih di area resisten. Tinggal gunakan patokan tadi 7200 sebagai konfirmasi breakout dan 7070 sebagai konfirmasi breakdown. Kalau kita lihat menggunakan tambahan analisa, misalkan kita pakai indikator ya. Kalau kita lihat momentumnya sih lebih mengarah ke bawah. Ini dari MACD-nya mau menuju dead cross walaupun belum dead cross. Jadi ini masih potensi ya, belum ada konfirmasi. Cuman so far harusnya oke, karena kalau kita lihat dia tidak ada divergen. Jadi indikator ke atas, harga masih ke bawah ya. Harga masih ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Artinya ada hidden bearish. Tren bakal berlanjut. Yang artinya memang kalau nanti terjadi dead cross, ya dia bakalan swing low dulu. Dan konfirmasinya adalah di 7070. Pasti bakal kelihatan kok. Yang penting jangan FOMO aja. Seperti itu. Jadi gunakan patokan tadi dan selalu batasi resiko. Besok juga Jumat ya. Biasa hari TP sedunia, market di pucuk juga. Jadi ya jangan FOMO aja, kita pantau dulu. Oke, untuk IHSG langsung kita akan masuk beberapa pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. LPPF sebenarnya masih sesuai view ya, tapi saya pengen bahas lagi, nggak tahu. Ini dia ARB lagi. Kok mah Telkom. Telkom udah kita bahas LPPF dulu aja deh. Yang dia hari ini ARB sepertinya. Oke, hari ini LPPF turun 6,72% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Dan ini sudah kita bahas ketika saya lupa konten 15 Agustus atau 18 Agustus, saya lupa, pokoknya sudah saya bahas. Dan target penurunan dari LPPF itu sebenarnya ada di area, waktu itu kita cek ada di 3000. Nah, kita ulang aja analisanya. Yang jelas untuk sekarang ya, LPPF ini sudah pertama dia sudah patah tren. Nih ya, kalau kita cek ketika kemarin dia swing high, satu kali naik dari bottomnya di 900 rupiah, naik sampai puncaknya kemarin itu ada di 6.300. Dia naik sampai 6.300 dan akhirnya patah tren, lalu terkonfirmasi lower high dan lower low. Sebenarnya kalau kita lihat lower high lower low nya ini masih kecil, jadi mungkin ini belum pullback ya. Ini masih satu swing low juga. Dan kalau kita tarik ada sebuah downtrend line di sini, penurunan dari si LPPF. Tuh, cuman dia masih belum ada pullbacknya. Nah, saya rasa sih ini kemarin ketika kita tarik Fibo ya, beberapa target dari LPPF itu ada di area 3000. Cuman kita cek lagi, kalau kita tarik ya, ini LPPF baru jebol, baru dari Fibo pertamanya 0,236 dan arahnya masih ke bawah. Kalau kemarin sih waktu kita tarik Fibo itu nggak pakai lock scale ya untuk Fibonya. Jadi ya chartnya lock tapi Fibonya nggak lock, jadi agak aneh juga. Nah kalau misalkan kita revisi Fibonya pakai lock juga, karena kita chartnya pakai lock, kenaikannya dia sudah cukup tinggi dan eksponen. Ini adalah beberapa area-area dari LPPF untuk support Fibonacci-nya ya. Seperti itu, ada di 3980 which is sudah jebol, lalu 2920, 2280 dan 1780. Cuman kalau kita bandingkan pakai Fibo lock dan tanpa lock, sepertinya dia lebih nurut sama yang tanpa lock. Cuman nanti kita pantau aja. Yang jelas market tuh selalu benar dan dia dinamis. Maksudnya kayak nggak ada holy grail di market ya, yang betul yang mana, apakah yang lock atau nggak lock, atau EMA, MA, SMA, WMA, itu nggak ada yang pasti di market. Yang bisa dilakukan adalah batasi resiko. Kita cuma bisa bikin forecast, analisa dan lain sebagainya. Cuman Indian market yang menentukan. Cuman untuk sekarang saya rasa LPPF sudah patah dari uptrendnya, dia juga sudah berbentuk downtrend dan support terdekat ada di 3500. Kalau jebol nextnya sekitar 29, lalu 22 dan 1780 seperti itu.
gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak pakai lock ya untuk Fibo-nya, walaupun agak aneh bentuknya, ini adalah beberapa area retracement untuk si LPPF. So far harusnya 3000 ini area kuat, either itu mau pakai Fibo atau enggak ya. Ini area kuat 3000, nanti bisa dipantau dulu di sana. Cuman yang jelas untuk saat ini alangkah lebih baik masukin watchlist dulu aja. Karena ya kalau kita lihat hari ini candlenya baru dapat power lagi, bahasanya kayak gini nih. Ibaratkan dia baru start, baru breakdown. Volumenya besar, candlenya solid, lower low, yaudah ini baru bakal mulai swing low lagi. Jadi ya batasi resiko dulu. Untuk sekarang jangan, kalau menurut saya belum antri sih. Amannya tunggu sellernya reda, nanti ada buyer muncul, itu baru menarik di area-area kuat. Dilihat dalamnya, itulah dia. Ketika candle jelek ya dalamnya juga pasti bentuknya kayak gini. Terjadi big distribusi, ini gede banget ya. Sellernya si CS ini, dia jualan 18M. Seller cuma 9, bayarnya ada 45. Bahkan kalau yang angkanya di atas 1 miliar ya cuma 3 doang. Yang lain di bawah 1 miliar. Jadi ya ini perfect distribusi. Lebih baik jangan ada pisau jatuh dulu, biarkan dia bottom. Itu LPPF. Lanjut coba kita cek Dharma. Ini juga masuk dijualin asing ya. Dia juga ARB hari ini sepertinya. Enggak, belum, masih 6,12%. Oke. Hari ini Dharma turun 6,12% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Agak kurang enak sebenarnya view-nya dari si Dharma ini karena dia volumenya cukup besar ya untuk hari ini. Dan ya terakhir dia kemarin puncak, kita bahas ketika di 840. Saya kira bakal bottom di sekitar berapa kemarin saya lupa ya, 700-an. Cuman ternyata dia sampai 665, sempat rebound, lalu rebound lagi. Cuman hari ini dia masih turun. Satu hal yang bisa kita lihat ya, walaupun kemarin bayarnya kuat, tapi hari ini sellernya juga masih kuat. Jadi mungkin ini belum terlihat konsisten. Tapi kalau kita lihat pakai intraday sebenarnya juga volume bagus sih. Jadi agak bias juga untuk Dharma. Yang jelas mungkin amannya ya untuk batasi resiko saat ini Dharma gunakan support 660. Harusnya selama dia tidak jebol 660 Dharma oke. Tapi kalau dia jebol 660 batasi resiko dulu karena dia bisa turun lebih dalam. Bahkan bisa membentuk continuation ya. Nih di sini satu impulse, ini pullback bikin bearish flag dan target turunnya bisa ke sekitar sini 545. Jadi itu untuk sekarang support 660 dulu. Selama nggak jebol harusnya oke karena dia juga masih dalam fase uptrend ya. Tapi kalau dia jebol dari 660 batasi resiko dulu. Di dalamnya juga terjadi distribusi hari ini, yang jualan juga cukup masif. Cuman ini kelihatan bukan jualan sih, lebih ke crossing kalau saya lihat ya. Tapi crossingnya crossing di bawah. Jadi mungkin bentuknya lebih ke ya ada yang jualan tapi di cover sama si PD. Dia jualan di atas retail, jualan ke retail ya 721, lalu ARB, di ARB dimakan sama si PD. Amannya sih ikutin TA-nya aja, batasi resiko di 660, harusnya selama tidak jebol Dharma masih oke. Tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko dulu. Itu untuk Dharma. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread biar seru bahasnya. Nah, Avia ya, ini juga agak disayangkan, sayang banget. Saya kira bakalan jalan bagus ya. Itu juga salah satu menu di cuan-cuan saham, tapi sayangnya tidak on track. Dan malah hari ini dia ada pergerakan kuat. Oke, hari ini Dharma turun 4,47% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Dan satu hal yang bisa dipastikan di Dharma adalah kalau mau di saham ini pakainya closingan. Kelihatan banget kalau bandarnya pakai closingan. Jadi selama belum closing di bawah support harusnya masih oke. Terakhir Avia ini dia bottom di area 600 sekian ya, 685, membentuk double bottom, lalu dia menguat sampai all time dekat-dekat all time high di 960. Di sana dia kepentok supply dan akhirnya retrace dulu, turun sampai 855. Nah, kemarin sempat ada view dari saya kira dia bakal bikin inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya dan ini calon bikin shoulder kanan. Cuman sayangnya tidak. Agak mencurigakan memang beberapa kali di sini ya, ketika dia mau breakout seller kuat, mau breakout seller kuat, dan akhirnya saya rasa untuk saat ini seller sudah menang. Indikasinya bisa kita lihat pertama dari tren yang sudah patah. Ini kan sebelumnya Avia uptrend ya, rapih banget pakai closingan ini, kelihatan banget kalau bandarnya pakai closingan ya. Jadi ini lebih ke saham swing aja. Dan ya hari ini dia sudah patah tren lower low dengan volume yang besar. Maka dari itu seperti biasa sebelum menjadi trennya berubah,
Avia sekarang sedang dalam fase sideways di sini ya, antara range 900 sampai 850, dan ini bisa digunakan untuk konfirmasi. Ketika dia close di bawah 850 maka ada potensi short term reversal, tapi ketika dia breakout dari 900, Avia bakal melanjutkan kenaikan. Nah, kita coba skenario jeleknya dulu, karena kalau kita lihat hari ini volume dan candlenya jelek ya. Nah, jadi most likely besok arahnya saya rasa masih ke bawah, tapi ya nggak ada yang tahu juga, market selalu benar. Dan kalau kita pakai dari chart pattern bisa ke 760 itu untuk si Avia, dan ya 760 adalah kita pakai Fibo aja, ini juga oke. Dari 685 sampai kemarin puncaknya di 960. Nah, nih ternyata supportnya ada di 845, ini ada di Fibo 382 ya. Kalau dia closing di bawah 845, saya rasa next support ada di 810, 780, lalu 740. Maka dari itu kalau memang dia closing di bawah 845 ya, mungkin bisa batasi resiko dulu aja, seperti itu. Dilihat dalamnya sebenarnya ini ciamik banget, tapi ya itulah, kalau apa ya, pakai fundamental, pakai bandarmologi, pakai foreign flow, corporate action tanpa TA itu bakalan kurang powerful, karena kita tahu apa yang bagus, what to buy-nya kita tahu, tapi when to buy-nya kita nggak tahu kapan. Jadi ya amannya kombinasikan what dan when, gunakan TA dan beberapa analisa what tadi. So far kalau saya lihat dari akumulasinya, Avia ini masih bagus, tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dari TA memang terlihat ada potensi pelemahan. Ya mungkin dia mau diturunin dulu sampai 780. Saya rasa itu bakal cakep juga kalau dia sampai 780. Yang penting batasi resiko aja, karena ya kita tidak membeli bandarmologi, tapi kita beli harga saham menggunakan price action, seperti itu. Untuk support itu tadi, dan resistennya juga tadi, tinggal batasi resiko. Itu untuk Avia. Lanjut kita masuk ke yang dibeli asing hari ini. Kita cari yang ada spread biar seru. Kita bahas apa nih? Kalau nggak ada yang menarik, kita langsung ke yang merah-merah dan hijau-hijau aja, karena saya rasa spreadnya bagus-bagus di sana. Kita coba cek yang merah-merah dulu aja. Kita bahas dari si saya pengen cek apa nih, Sido deh. Walaupun 2%, tapi nggak tahu kenapa saya pengen ngecek, karena kalau nggak salah ini volumenya cukup besar hari ini ya. Untuk si Sido penurunannya kita bahas aja. Oke, hari ini Sido turun 2% dengan candle yang masih sangat solid dan volume yang besar juga. Dan terakhir saya bahas Sido itu kalau nggak salah waktu ARB sekali, 29 Juli itu konten 29 Juli. Saya bilang memang sudah kurang enak untuk si Sido ya. Dia patah tren, ini yang pertama, lalu kedua konsolidasi, dan ketika dia jebol dari 900, Sido itu sudah ada short term reversal. Untuk support kuat sebenarnya sekarang Sido ini ada di sini sekitar 700 ya. 700 itu mungkin toleransi akhir lah kalau menurut saya untuk si Sido, karena kalau dia sampai jebol 700 juga, saya rasa dia sudah ya kurang bagus. Nah kebetulan tadi siang-siang tuh saya nggak tahu kenapa ngecek weekly-nya Sido, dan ketika saya cek dari MACD memang terjadi yang namanya bearish divergence di sini ya, dimana indikatornya ke samping, bahkan cenderung ke bawah. Entah mau disebut samping atau bawah terserah, yang jelas dia tidak terlihat higher high lah, nggak mantep bikin peak baru, sedangkan tuh harganya menguat. Maka dari situ terjadi yang namanya bearish divergence, kenaikannya tidak didukung oleh market dan di atas terjadi distribusi, dan Sido akhirnya terjadi short term reversal ketika dia jebol dari 900. Nah kalau kita identifikasi juga dari tren besarnya, Sido ini kan sebelumnya uptrend kuat ya. Cuman saya rasa kalau ke sekarang dia juga sudah patah uptrend juga untuk tren besarnya. Jadi sebenarnya ini Sido bisa koreksi besar. Ya, saya nggak tebar fir ya. Ini saya cuman analisa dari view saya. Kalau misalkan valid ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah. Kalau mau dimanfaatkan view-nya juga silahkan, kalau enggak ya udah. Yang penting selalu keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Saya cuma bikin view aja, analisa dari si Sido. Tapi kalau kita lihat dari beberapa hal tadi, saya rasa Sido ini sudah tidak uptrend lagi. Itu yang pertama kita bisa bilang, karena dia sudah patah dari uptrendnya. Tapi untuk struktur besarnya Sido ini belum ada reversal, karena dia belum ada pullback. Tuh, barangkali nanti dia mau pullback ya, bikin double top, naik satu lagi, terus baru turun gitu bisa juga. Atau ternyata dia nggak
nggak reversal besar untuk pada time frame besarnya, nanti dia jadi sideways ranging di sini terus berhasil breakout ke atas lagi, gitu bisa juga. Cuman ya nggak ada yang tahu. Ya just untuk sekarang area supportnya ada di 735 sampai 700 rupiah. Kalau dia jebol dari situ, saya rasa beberapa support Sido akan cukup dalam. Nextnya ada di 580, 480 dan 400 rupiah. Itu untuk support dari Sido. Kalau kita analisa dari volume aja ya, ini sebenarnya sudah kurang bagus volume dari Sido ini. Kita lihat, ini saya summary-kan pakai monthly, karena kalau daily ya enak pakai time frame besar lah kalau kita analisa big view juga. Kalau kita lihat hampir 1 bulan ini, Agustus ini ya, walaupun belum closing, cuman sejak bulan April, Mei pullback kecil lah ini. Juni, Juli, Agustus Sido ini sellernya gede banget. Dan kalau kita lihat ya, dari awal dia IPO, area yang kuat dari buyer tuh di sekitar sini memang. Nah, ini area kuatnya dari si Sido. Tuh, di sini kan volume buyer besar, sedangkan di atas volume seller besar. Jadi ya itu sih. Ibaratkan udah ada yang TP besar, tapi ya nggak ada tahu juga ujuk-ujuk bisa di cover gitu kan, bisa juga. Tapi kalau dilihat dari analisa price actionnya, saya rasa yang satu hal yang sudah pasti adalah Sido sudah patah uptrend. Tinggal dia ada konfirmasi reversal besar, bakalan kurang bagus kalau misalkan di hold seperti itu. Untuk sekarang toleransi mungkin 735 sampai 700 itu mungkin udah toleransi akhir sih kalau menurut saya. Kalau dia jebol dari area itu, bagusnya batasi resiko. Cuman ya selalu keputusan jual beli kembali ke teman-teman semua, karena ya saya cuma bikin insight dan analisa aja berdasarkan apa yang saya lihat. Dilihat dalamnya pun juga ya yang sering saya bilang ya, ketika TA-nya udah jelek, ya dalamnya pasti bakal jelek. Dan kalau kita lihat terjadi distribusi yang masif bahkan sampai sekarang, ini sellernya Avenger, AKKZ, ZP, BK, KK, BB, sedangkan buyernya ya ini retail berjejer ini. Jadi ya kayak gini bentuknya. Lebih baik batasi resiko dulu, tunggu reda, masuk area bagus, konsolidasi, akumulasi, baru entry lagi. Batasi resiko aja. Untuk Sido kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya tidak pengen bahas buminya ya, walaupun tuh saya rasa masih cakep bumi itu. Saya pengen bahas dari si BRMS saja. Terakhir deh, ini juga cakep BRMS, dan ini juga salah satu stock pick dari cuan-cuan saham ya. Ada menu stock picknya di grup untuk hari ini. Bukan hari ini sih, kita entry beberapa waktu yang lalu udah. Oke, kita bahas aja. Hari ini BRMS naik 10,34% dengan candle yang sangat solid. Ini Marubozu, literally Marubozu tanpa shadow sama sekali. Di bawah nggak ada shadow, di atas nggak ada shadow, dengan volume yang sangat besar. Nah, saya pengen menghapus coret-coret dulu, nanti kita bikin lagi. Terakhir BRMS ini kan BRMS selama tidur di 50 ya, dan setelah itu dia ada corporate action, ada investor masuk yang digadang-gadang grup Salim dan lain sebagainya, dan akhirnya dia bangkit dari kubur, melakukan corporate action dan naik sampai sekarang di area 256. Bahkan dia all time high kemarin ada di 300 rupiah waktu dia naik. Nah, bisa kita lihat saat ini BRMS sedang dalam fase uptrendnya, dan kemarin di sini sempat dia membentuk sebuah secondary uptrend nih ya, secondary trend line yang lebih kuat slope-nya, cuman terlihat patah, dan sekarang dia sedang terlihat melemah. Cuman so far baik kesimpulan ya, BRMS ini masih saham uptrend, tapi ya memang dia sudah terlihat ada pelemahan dari slope-nya pertama normal, lalu menguat, ini dia sudah mulai melemah lagi. Tapi untuk kesimpulan view besarnya, BRMS ini saham uptrend, itu untuk view besarnya. Nah, untuk view kecil, karena kemarin dia sudah patah waktu yang di sini ya. Nih, di sini kan dia patah. Nah, lalu di sini dia terlihat membentuk sebuah uptrend baru, di mana ini adalah channelnya. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi kenaikan dari si BRMS sekarang. Nah, terakhir dia memang sempat meleduk sampai 300 rupiah, tapi habis itu dia koreksi turun sampai sekitar 216. Dan satu hal yang memang menarik adalah BRMS ini koreksinya tanpa volume sama sekali. Walaupun di atas sempat ada jualan besar ya, tapi ketika turun markdown itu tanpa volume sama sekali. Dan di bawah terlihat ada buyer yang ngumpulin barang nih dari price action dan volumenya ya.
Tuh. Setelah itu BRMS juga sudah patah dari downtrendnya. Di sini dia sudah patah, lalu terlihat konsolidasi walaupun banyak yang view-nya ada double bottom atau cup handle. Cuman waktu itu view saya adalah dia membentuk sebuah symmetrical triangle di bawah. Nih. Nah, ini untuk uptrendnya, ini untuk downtrendnya. Dan terlihat hari ini dia berhasil breakout dari symmetrical triangle. Selain itu juga dia berhasil breakout high-nya di area 248 tepatnya. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target dari si BRMS dari pucuknya 304 sampai low-nya itu ada di 214. Dan ini adalah beberapa target dari si BRMS 304 sampai 214. Satu hal yang kita lihat, BRMS sudah breakout dari 382 dan membentuk sebuah higher low higher high. Maka dari itu kalau kita pakai chart pattern, kita juga bisa gunakan target kenaikan ke sekitar sini 282. Itu di Fibonacci 0,786 untuk target dari chart pattern. Cuman kalau kita lihat dari Fibonacci ya, resisten terdekat adalah di area 266. Itu untuk swing low yang di sini. Tapi kalau kita tarik target higher high dari sini, karena dia sudah berhasil breakout, nah targetnya ada di area 260 sampai 266 juga. Maka dari itu saya rasa 266 ini besok bakal jadi area yang cukup kuat dari si BRMS karena kena target higher high dan kena area retracement 0,618 dari 260 sampai 266 itu area kuat dari si BRMS. Kalau dia berhasil breakout, ya dia bakal ke 282 dan 300. Tapi kalau dia besok gagal, ya mungkin antara bisa konsol dulu, kalau nggak bisa pullback. Yang penting jangan FOMO dan selalu batasi resiko. Tuh, semua bisa terjadi di market, tinggal bagaimana kita mengontrol posisi kita. Artinya untuk saat ini ya, kalau teman-teman punya barang tuh BRMS, target terdekatnya adalah 260 sampai 266. Itu mungkin target aman. Kalau target moderat kita bisa pakai apa ini namanya tadi chart pattern tambah 0,382 breakout ini di sekitar 280 target moderatnya, sedangkan target agresif saya rasa dia bisa sampai 304 bahkan sampai 348 kalau dia dikasih higher high. Tuh, tinggal yang mana nanti kita cek aja. Yang penting apa? Selalu batasi resiko. Begitu. Untuk support sekarang agak jauh, itu di area 244 ya, area breakoutnya dia bahkan belum di retest juga, jadi artinya belum valid. Tinggal ya kita lihat dulu. Amannya sih mungkin jangan FOMO ya, manfaatkan spread kecil ini dan TS ketat karena ya ini saham volatil lah. Tuh. Intinya batasi resiko aja. Dilihat dalamnya kebetulan tidak terjadi akumulasi, bahkan cenderung distribusi untuk hari ini. Cuman ya so far so good, ikutin TA-nya aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya, salam cuan.